Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang urgensi agama Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Andri Kemal Budiman, dari kelas TT 4501. Untuk yang pertama adalah makna agama dan pengertian Islam. Makna agama berdasarkan etimologi, Sangsekerta A yang artinya tidak, dan gama yang artinya kacau, kocar-kacir, dan berantakan. Jadi, agama bisa disebut juga sebagai tidak kacau, tidak kocar-kacir, dan tidak berantakan. Atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dengan bahasa Latin, religio. Religere artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan saksama. Jadi, agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan dengan ilahi. Sesuai dari Arabnya, din berasal dari kata dana ya dinu. Dinan berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi, din berarti tata cara hidup. Berdasarkan terminologi, makna agama. Agama itu artinya aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Dan agama itu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Untuk pengertian Islam sendiri, berdasarkan etimologi, Islam, selamat, kedamaian, sentosa. Dalam istilah syar'i, Islam adalah berserah diri, tunduk, patuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa paksaan. Islam adalah menerima segala perintah, larangan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Berdasarkan terminologi, Islam adalah jalan hidup atau way of life. Satu-satunya yang paling selamat, mengantarkan manusia sampai tujuan akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Islam sebagai agama akhir yang telah mendapatkan jaminan dari sisi Allah akan kebenarannya, agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat kauniyah sunatullah yang terbentang di alam semesta dan memahami ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk ragam agama sendiri, pertama adalah agama Samawi. Agama Samawi ini adalah agama yang turun dari langit atau berlandaskan wahyu Tuhan. Agama Samawi diwahyukan pada para rasul yang mengajarkannya kepada manusia. Untuk agama Samawi ada 3, yaitu Islam, yang berkitab suci Al-Quran, dengan usia Islam sudah berumur ribuan tahun sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada 610 sampai 632 Masehi. Dan Kristen dengan kitab suci Injil dengan usia ribuan tahun sejak kali pertama diturunkan pada manusia. Ajaran Kristen hingga kini masih banyak dianut orang. Selanjutnya Yahudi dengan kitab suci Taurat dengan usia sejak diturunkannya pada Nabi Musa alaihissalam, dan agama Yahudi atau Yudaisme telah berusia ribuan tahun. Selanjutnya adalah agama Ardi. Penggolongan agama Ardi adalah yang berkembang berdasarkan budaya atau pemikiran seseorang yang diterima secara global dan bukan berlandaskan wahyu. Contohnya, itu adalah Hindu dengan kitab suci Weda yang tercatat sebagai salah satu agama paling tua di Indonesia yang sudah ada sejak 7.000 hingga 6.000 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah Buddha dengan kitab suci Tripitaka. Dengan usia, ajaran Buddha disampaikan Siddhartha Gautama yang terus diminati hingga sekarang. Agama Buddha diperkirakan sudah ada sejak 2.600 sebelum Masehi. Islam sebagai hidayah
terdapat adalah hidayah ilhami, hidayah hawasi, hidayah akli, dan hidayah din. Serta ada hidayah taufik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.